Berbagai kegiatan selebriti selalu menarik perhatian publik. Terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan sensasi, kontroversi maupun skandal. Tak bisa dipungkiri, dunia selebritis memang tak pernah lepas dari skandal. Dan saat ini, yang sedang menjadi sorotan adalah sejumlah kasus penganiayaan yang melibatkan para selebritis di tanah air. Kehidupan para artis tak lepas dari permasalahan, termasuk hal yang berhubungan dengan perkara hukum. Seperti deretan artis ini yang tersandung kasus penganiayaan. Mereka terlibat kasus penganiayaan dengan yang berbeda-beda. Ada yang akhirnya damai, namun ada pula yang harus berakhir mendekam di penjara. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum sejumlah berita dari sumber terpercaya 12 artis terlibat kasus penganiayaan. Eza Gionino. Masih hangat diingatan publik mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan pesinetron Eza Gionino terhadap mantan kekasihnya Ardina Rasti tahun 2013 silam. Karena kejadian itu, Eza harus menjalani hukuman penjara selama sekitar 7 bulan lamanya. Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Eza Gionino mengungkapkan penyebab sering terjadinya percekcokan antara dirinya dan Ardina Rasti. Selama 2 tahun berpacaran, Eza merasa kurang diperhatikan hingga terjadilah kasus penganiayaan. Dia mengungkapkan kembali, selama menjalani kisah asmara, Rasti tak pernah mempedulikan perkataannya. Hal tersebut membuat bintang sinetron Putih Abu-Abu itu geram dengan sikap Rasti. Leon Dozan. Kasus penganiayaan yang menjerat Leon Dozan, seorang atlet dunia bela diri Indonesia, telah menjadi sorotan utama dalam ranah publik. Kontroversi melanda Leon Dozan yang baru-baru ini usai diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya Rinoa Aurora. Leon Dozan yang saat ini dikenal sebagai pesinetron terkenal serta kekasihnya yang bernama Rinoa yang termasuk artis pendatang baru. Polisi menetapkan artis sekaligus putra dari pasangan artis senior Willy Dozan dan Betharia Sonata Leon Dozan sebagai tersangka dalam 2 kasus berbeda. Leon menyandang status tersangka atas perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya Rinoa Aurora. Dalam kasus ini, ia dijerat pasal 351 KUHP. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut aksi penganiayaan yang dilakukan Leon terhadap kekasihnya Rinoa Aurora Senduk terjadi sebanyak 2 kali. Pertama terjadi pada 30 September di Mall Cinere. Kemudian, penganiayaan kedua terjadi pada 7 November lalu di kediaman korban yang berlokasi di Jalan Biak Gambir. Sehari berselang, korban lantas melaporkan aksi penganiayaan itu ke pihak berwajib. Polisi pun menangkap Leon di kediamannya yang berlokasi di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Berdasarkan pemeriksaan, Susatyo menyebut motif Leon tega menganiaya kekasihnya karena dipicu perasaan cemburu. Jadi tersangka menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat chat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan kekerasan terhadap korban. Kata Susatyo kepada wartawan, selain dituduh dalam kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dihadapkan pada tuduhan penghinaan terhadap institusi Polri berdasarkan konten video yang viral. Susatyo menjelaskan bahwa pihak kepolisian mengambil langkah tegas dengan menerbitkan laporan terkait ucapannya yang dinilai merendahkan institusi tersebut. Riza Shahab. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Riza Shahab ini terjadi pada 17 September 2016. Riza Shahab dipolisikan oleh Syalimar Malik di Kuta Bali. Syalimar mengaku Riza meludahi dan mendorongnya hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, Syalimar juga mengaku ia dikeroyok oleh 2 orang teman Riza. Cedera yang dialami oleh Syalimar pun tidak sepele. Selain dipukul, kaki kanannya pun juga diinjak hingga bengkak. Akibatnya, ia pun dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Kuta. Marcella Zalianty. Kasus Marcella Zalianty pada 2008 silam pernah menyedot perhatian publik. Ia dan kekasihnya saat itu Ananda Mikola dituding melakukan penganiayaan terhadap Elias Agung Setiawan. Dirinya terbukti melakukan penganiayaan dan merampas kemerdekaan hidup orang lain. Ia pun menjadi tahanan di Mapolres Jakarta Pusat, sebelum akhirnya mendapati vonis hakim dengan hukuman penjara 6 bulan 20 hari dipotong masa tahanan.
Pasha Ungu, vokalis band Ungu. Pada tahun 2009, Oki Agustina resmi bercerai dari Pasha Ungu. Sebelumnya, Oki melayangkan gugatan ke pengadilan atas tindakan kekerasan yang dilakukan Pasha kepadanya. Hakim menyatakan Pasha bersalah karena sering bersikap ringan tangan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan vokalis Ungu itu juga pernah mendorong Oki yang sedang hamil sampai terjatuh. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sering dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Aktris film Nenek Gayung ini pernah terlibat dalam kasus penganiayaan lantaran memukul seorang perempuan bernama Olivia Mande dan Beverly di rooftop Kemang. Peristiwa yang terjadi pada 5 September 2012 ini membuat Nikita terjerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Selain kasus ini, Nikita juga terjerat kasus penganiayaan terhadap mantan suami Dipo Latif pada tahun 2020. Atas perbuatannya ini, Nikita harus menghabiskan 6 bulan di balik jeruji. Andi Soraya. Artis berkulit putih dan juga senang tampil seksi ini juga pernah mendekam di rutan Pondok Bambu karena kasus penganiayaan. Andi sempat terlibat perseteruan dengan seorang wanita bernama Sri Sukaisi di klub malam di Bilangan Kemang, Jakarta beberapa tahun silam. Sri menuding ibu dua anak ini melempar gelas dalam pertikaian tersebut. Namun Andi bersikeras pernyataan Sri tak lebih dari kebohongan belaka. Atas kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 bulan terhadap ibu dua anak ini. Tak terima atas keputusan tersebut, Andi dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Sayang, banding artis berdarah Makassar ini ditolak. Andi pun harus menerima kenyataan ia harus masuk penjara. Ratu Felisha. Artis Ratu Felisha juga mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan Nikita Mirzani dan Andi Soraya. Akibat tuduhan melakukan penganiayaan terhadap Andika Monoarfa yang saat itu masih berstatus sebagai kekasih penyanyi Andina, Ratu harus mendekam di tahanan Polres Jakarta Pusat selama 5 hari. Selama berada di penjara, Ratu mengaku sangat tertekan. Tak heran, ketika penangguhan penahanannya dikabulkan, artis yang foto-foto nakalnya sempat beredar ini langsung terharu dan sujud syukur dalam tahanan. Maklum saja, sejak menjalani pemeriksaan yang menghabiskan waktu berhari-hari, Feli pun sudah merasa stres. Ia tak berhenti menangis. Kasus ini berawal akibat perseteruan Feli dengan Andika di Senayan City pada tanggal 20 November 2006 lalu. Feli memukul mantan kekasih Andien itu dengan sepatu hak tingginya. Andika yang terluka tidak terima dan membawa kasus ini ke hukum. Pierre Gruno. Aktor senior Pierre Gruno terlibat kasus penganiayaan karena melakukan kekerasan. Pierre Gruno dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran dugaan memukul seorang pria saat berada di sebuah bar. Bintang film The Raid itu dilaporkan Giri Budi Setiawan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sampai saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami kasus yang menyeret aktor senior tersebut. Setelah sekian lama ditahan, aktor Pierre Gruno akhirnya dibebaskan dari tahanan usai korban kasus dugaan penganiayaan Giri Budi Setiawan mencabut laporannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwandi mengatakan bahwa kasus ini diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice yang diinisiasi oleh kedua belah pihak. Sementara itu, Giri Budi Setiawan sebagai korban mengatakan bahwa perdamaian ini bermula dari pihak keluarga Pierre Gruno yang meminta maaf kepadanya secara langsung. Giri dan keluarga sempat melakukan rapat sebelum memutuskan untuk menerima permintaan maaf dari keluarga Pierre.